Rizky Nasar termasuk salah satu aktor yang cukup diperhitungkan di dunia perfilman tanah air. Lahir pada tanggal 7 Maret 1996, aktor yang satu ini mengawali karirnya di dunia akting lewat sinetron Cinta Bersemi di Putih Abu-Abu The Series pada tahun 2012. Sejak saat itu, karir Rizky Nasar terus meroket. Rizky Nasar juga sudah membintangi beberapa judul film yang hampir semuanya sukses di pasaran. Maka dari itu, Detektif Yahya akan membahas 10 film Rizky Nasar terbaik yang menarik untuk disaksikan. Tapi sebelum itu, ada baiknya teman-teman sekalian menekan tombol subscribe dan juga tombol loncengnya, agar teman-teman bisa mendapatkan notifikasi ketika kami mengupload video baru. Siapa di atas Presiden? Film berjudul 2014 ini mengusung genre drama dan memiliki cerita yang syarat dengan unsur politik. Film ini mengisahkan tentang Ricky Bagaskaro, yaitu seorang anak SMA yang merupakan putra calon presiden bernama Bagas Notolegowo. Bagas ingin agar sang putra mengikuti jejak karirnya di bidang politik. Tapi Ricky sendiri sebenarnya memiliki impian lain. Jalan cerita semakin pelik ketika persaingan Bagas dan capres lainnya diwarnai dengan berbagai konflik. Bahkan karena suatu sebab tertentu, Bagas mengalami kehancuran yang membuat impiannya di bidang politik kandas. Selain dibintangi Rizky Nasar, film ini juga turut dibintangi oleh sejumlah aktor dan aktris ternama seperti Reza Etapi, Doni Damara, hingga Maudy Ayunda. Magic Hour. Film ini menceritakan tentang Raina yang tinggal harmonis dengan ibu tirinya bersama putrinya bernama Gwenny. Cerita dimulai ketika ibu tirinya menjodohkan Gwenny dengan pemuda cuek bernama Dimas. Gwenny tentu saja merasa keberatan, tapi ia juga tidak bisa menolak kemauan ibunya. Gwenny lalu memaksa Raina menggantikan dirinya untuk menemui Dimas. Tanpa diduga, pertemuannya dengan Dimas justru mengubah kehidupan Raina. Di sisi lain ada Toby yang sangat menyayangi Raina yang tak lain adalah sahabat masa kecilnya. Raina pun dihadapkan pada sebuah dilema. Ia tak ingin kehilangan Toby, tapi ia juga makin terikat dengan Dimas yang sejatinya akan dijodohkan dengan Gwenny. Film ini dibintangi oleh Misha Zvidit, Nadia Arina, Dimas Anggara, dan tentu saja Rizky Nasar. I Love You from 38,000 Feet. Film ini berkisah tentang Aleta, yaitu seorang gadis muda yang berasal dari keluarga ningrat. Aleta tidak bahagia karena selalu merasa tertekan dengan keluarganya sendiri. Seolah sudah lelah dengan masalahnya, Aleta yang berjiwa bebas akhirnya nekat pergi ke Bali seorang diri. Saat berada di pesawat, ia bertemu dengan Arga yang pergi ke Bali karena urusan pekerjaan. Dari pertemuan itulah Aleta dan Arga akhirnya memutuskan menghabiskan waktu bersama di Bali. Aleta pun terlibat dengan pekerjaan Arga, bahkan hubungan keduanya semakin dekat dan timbul perasaan cinta. Sampai pada akhirnya Aleta harus kembali ke Jakarta dan Arga berjanji akan menyusulnya. Film ini dibintangi oleh Rizky Nasar dan juga Misha Zvidit. London Love Story 2. Film ini merupakan lanjutan dari London Love Story yang rilis pada tahun 2016. Di sequelnya kali ini, Caramel merasa sangat bahagia karena ia dan Dave berencana liburan ke Swiss. Tidak sekedar berlibur, pasangan ini juga ingin merayakan ulang tahun Caramel di sana. Setibanya di Swiss, Caramel ditemani oleh Sam dan sempat diajak ke sebuah restoran. Di restoran tersebut, Caramel bertemu dengan Gilang yang tak lain adalah seorang chef sekaligus pria dari masa lalu Caramel. Kisah cinta segitiga pun dimulai dari sini. Hubungan Caramel dan Dave diuji dengan kehadiran Gilang. Konflik juga semakin memuncak ketika rasa percaya dia terhadap Caramel mulai memudar. Selain Rizky Nasar, film ini juga dibintangi oleh Misha Zvidit dan Dimas Anggara. The Way I Love You. Film ini berpusat pada kehidupan Senja yang belum pernah merasakan jatuh cinta. Di pihak lain, sepupu Senja yang bernama Anya justru sedang jatuh cinta dengan Bara, yang merupakan teman satu sekolahnya yang cool dan terkesan sombong. Lambat laun Senja akhirnya mulai paham rasanya jatuh cinta setelah mengenal Bad Boy, yaitu temannya ia kenal di dunia maya.
Setelah melakukan berbagai cara, Senja pun berhasil bertemu dengan Rasya yang merupakan sosok di balik nama Bad Boy. Anehnya Senja merasakan sesuatu yang berbeda dengan Rasya, dan ketika ia mencari tahu sebabnya, Senja menemukan fakta yang tak terduga. Film ini dibintangi oleh Syifa Haju, Rizky Nasar, Tisa Biani hingga Baskar Mahendra. Calon Bini. Film ini berkisah tentang gadis desa bernama Ningsih yang memiliki cita-cita setinggi langit. Akan tetapi impian Ningsih seolah memudar ketika ia akan dijodohkan dengan Sabto, yaitu anak keluarga kaya dan terpandang di kampungnya. Ningsih yang menolak dinikahkan dengan Sabto akhirnya memilih kabur ke Jakarta. Di kota tersebut Ningsih bekerja sebagai pembantu di keluarga besar Omah yang kaya raya. Omah diketahui tidak pernah akur dengan menantunya, tetapi sangat akrab dengan cucunya yang bernama Satria. Sayangnya Satria harus kuliah ke luar negeri dan membuat Oma kesepian. Tapi untungnya ada Ningsih yang membuat Oma melupakan kesedihannya. Di film ini Rizky Nasar lagi-lagi beradu akting dengan Misa Zwidit. Sekte. Film bergenre horor ini bercerita tentang seorang gadis bernama Lia yang mendadak terbangun di sebuah rumah. Lia rupanya telah mengalami suatu kecelakaan dan hilang ingatan. Di rumah tersebut Lia dirawat oleh para penghuninya yang mengaku kalau rumah itu adalah tempat tinggal bagi mereka yang terbuang. Suasana rumah yang janggal membuat Lia merasa curiga dan yakin kalau ada yang tidak beres dengan rumah tersebut. Pada akhirnya Lia sadar bahwa ia sedang berada di tempat yang salah. Para penghuni rumah yang awalnya ia kira sebagai orang baik-baik, ternyata adalah sekelompok sekte yang berbahaya. Tapi di ujung perjalanannya untuk bisa keluar, Lia kembali menemukan fakta yang mengejutkan, yang tidak bisa ia percaya. Film ini dibintangi oleh Asmara Abigail, Derby Romero, hingga Rizky Nasar. Danur 3 Sunyaruri. Seperti dua film sebelumnya, film Danur 3 Sunyaruri ini masih bercerita tentang kehidupan Risa yang diperankan oleh Prilly Latukonsina yang bersama dengan hantu. Di film ini, Risa yang semakin beranjak dewasa diceritakan ingin menutup mata batinnya dan enggan berurusan lagi dengan makhluk-makhluk dari dunia lain, termasuk fitur CS. Risa rupanya ingin menjalani kehidupan normal seperti wanita pada umumnya. Apalagi ia sudah memiliki seorang kekasih bernama Dimas yang diperankan oleh Rizky Nasar. Sayangnya walau Risa sudah berusaha menutup mata batinnya, ia tidak bisa lepas dari makhluk astral dan tetap bisa mencium bau Danur. Kehadiran Rizky Nasar di film Garapan Awi Suryadi ini bisa dibilang menjadi titik awal keluarnya Rizky Nasar dari zona nyamannya, yaitu genre drama. Mekah I'm Coming. Film bergenre komedi ini menceritakan tentang Eddie, yaitu seorang pemilik bengkel yang sedang menjalani hubungan cinta dengan Annie. Tapi hubungan keduanya terancam kandas kelantaran Annie sudah dijodohkan oleh orang tuanya dengan Pitoyo yang kaya raya. Eddie tentu saja tidak mau menyerah. Dengan saran dari sang ibu, Eddie harus berusaha mendapatkan restu dari orang tua Annie, termasuk mengatakan kalau ia akan segera berangkat haji dan mendoakan Annie di sana. Eddie pun berusaha menepati janjinya dan melakukan segala cara agar bisa naik haji. Akan tetapi, bukannya berhasil pergi ke Mekah, Eddie ternyata jadi korban penipuan dan gagal berangkat ke Tanah Suci. Di film ini, Rizky Nasar kembali lagi dipasangkan dengan Misa Zwidit di film bergenre komedi ini. Satria Dewa Gatot Kaca. Film Gatot Kaca merupakan film superhero pertama dari 8 serial yang akan rilis secara berurutan hingga tahun 2028 dari jagat Satria Dewa. Keseluruhan jagat Satria Dewa terdiri dari 8 film yang mengangkat tokoh pewayangan seperti Gatot Kaca, Arjuna, Yudhistira, Baratayuda, Bima, Nakula Sadewa, Sri Kandi, hingga Kurusetra. Bagus Bramanti selaku penulis skenario menjelaskan bahwa dalam cerita Tanah Babat Jawa, seluruh keturunan Kurawa mati dan seluruh keturunan Pandawa akan menjadi raja seperti Raja Majapahit, Raja Demak, hingga saat ini keturunan Pandawa masih hidup. Berasal dari latar belakang tersebutlah nanti Gatot Kaca muncul dalam dunia modern ini. Karakter Gatot Kaca sendiri akan diperankan oleh Rizky Nasar, dan film ini akan disutradarai oleh Hanung Bramantio.
Nah, itu dia tadi 10 film Rizky Nasar terbaik yang menarik untuk disaksikan. Buat teman-teman sekalian, jangan lupa tinggalkan komen di bawah untuk request list film-film selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video ini, dan sampai jumpa di video Detektif Yahya berikutnya.